Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 57. Direstui. Pak Atar, ini yang Anda minta, ucap Farhan yang masuk ke dalam ruangannya. Atar memandang barang diberikan oleh asisten pribadinya. Terima kasih, ucapnya kemudian berdiri dari tempat duduknya. Saya akan tunggu Bapak di ruang tunggu depan, ucap Farhan. Atar menganggukkan kepalanya, pria itu sangat malas untuk berbicara saat ini. Jam 9 ini, kita akan ketemu klien, Pak, ucap Farhan dan mengikutinya dari belakang. Farhan berusaha mendiamkan bosnya. Saya tahu, jawab Atar tanpa memandang asisten pribadinya. Atar berjalan menuju ke ruangan perawatan mertuanya yang hanya satu lantai di bawahnya. Atar meletakkan mertuanya di kamar yang memiliki fasilitas VVIP. Atar buka pintu yang saat ini tertutup rapat. Matanya menatap istri dan juga mertuanya yang tampak sangat asyik bercerita. Alisa memandang suaminya yang berjalan mendekatinya. Apa sudah selesai ngobrolnya? Ucap Atar yang mengusap kepala istrinya. Alisa menggelengkan kepalanya. Belum, jawabnya. Apa saya harus keluar lagi? Tanyanya. Alisa menganggukkan kepalanya. Iya, Habi harus keluar lagi, ucapnya memandang suaminya tersebut. Isa, ucap Nur yang menegur putrinya. Enggak apa, saya akan tunggu, ucapnya dengan nada suara yang sangat lembut dan sopan. Alisa tersenyum memandang wajah suaminya. Saat ini ia merasa sangat senang karena berhasil mendahili suaminya. Kalau Isa ngomong sama mama, nggak ada selesainya, Bi. Tapi Habi boleh nguping kok, ucapnya yang tersenyum lebar memandang wajah suaminya. Atar membesarkan matanya saat mendengar ucapan istrinya tersebut. Kamu berani kalau dekat mama kamu ya, ucapnya berbisik di telinga istrinya. Bulu kuduk Alisa merinding seketika mendengar ucapan suaminya. Dengan cepat Alisa menggelengkan kepalanya. Enggak kok, Bi, ucapnya. Atar memandang mertuanya dan duduk di samping tempat tidur mertuanya. Mama, ucapnya menyapa dan mencium punggung tangan wanita tersebut. Iya nak Atar, jawab Nur. Bagaimana kondisi Mama? Tanya Atar. Mama serasa hidup kembali, jawab Nur. Insya Allah, setelah ini Mama akan sehat lagi. Kita berusaha bersama-sama ya, Ma, ucapnya. Nur hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nur masih segan saat berbicara dengan menantunya. Mama pasti kaget saat mengetahui kami sudah menikah, ucapnya memandang Nur. Nur tersenyum saat mendengar pertanyaan yang diucapkan oleh menantunya tersebut. Alisa sudah menceritakannya. Terima kasih ya nak, Mama tidak mengira bahwa Mama masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini, ucap Nur yang menangis memandang putrinya. Sekarang Mama tidak perlu lagi memikirkan apa-apa. Mama dan Alisa sudah menjadi tanggung jawab saya, Ma, ucapnya. Nur menganggukkan kepalanya. Air matanya tidak ada henti-hentinya menetes. Sekarang kita akan fokus untuk pengobatan Mama. Jadi Mama harus semangat, ucapnya. Nur menganggukkan kepalanya. Maafin saya ya, Ma. Saya nikahin Alisa sebelum Mama sadar, ucapnya. Nur tersenyum saat memandang wajah menantunya. Mama sudah tahu ceritanya dari Alisa, dan Mama tidak akan marah, ucapnya. Mohon restui kami, Ma, ucap Atar mencium punggung tangan wanita tersebut.
Atar begitu lega saat mertuanya mengatakan hal tersebut. Mama selalu berdoa untuk anak Mama, untuk kebahagiaan anak dan menantu Mama, ucapnya. Atar tersenyum saat mendengar ucapan wanita yang berwajah pucat tersebut. Mama bersyukur Alisa jumpa sama Atar. Hanya saja Alisa masih terlalu kecil, mungkin sangat banyak yang dia tidak akan dipahaminya. Mama minta bantu bimbing Alisa dan Atar harus bersabar membimbingnya, ucap Nur. Atar menganggukkan kepalanya. Sudah jadi tanggung jawab saya membimbing dan mendidik istri saya, ucapnya. Mama bersyukur dan sangat berterima kasih nak, ucapnya. Iya ma, Mama maaf saya nggak bisa lama. Saya ada ketemu dengan klien jam 9 ini. Nanti saya akan kesini lagi setelah pulang dari kantor, ucapnya mencium punggung tangan mertuanya. Nur menganggukkan kepalanya. Terima kasih ya nak, ucapnya. Atar berdiri dari tempat duduknya. Ia memandang istrinya yang hanya berdiri di sampingnya. Saya berangkat ke kantor dulu, ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. Iya Bi, nanti saya ke kampusnya pakai motor aja, ucapnya. Nanti ada yang akan mengantarkan Isa ke kampus, ucapnya. Enggak usah Bi, Isa sudah biasa kok naik motor, ucap Alisa. Jadi istri harus nurut, ucapnya mengusap kepala istrinya. Alisa kemudian menganggukkan kepalanya. Isa nggak mau ngerepotin Bi, ucapnya. Atar memandang istrinya. Ngerepotin siapa? Tanyanya. Ngerepotin Habi, ucap Alisa. Sayang, saya sudah suami kamu sekarang. Isa nggak boleh ngomong seperti ini, ucapnya menarik hidung istrinya. Alisa kemudian menganggukkan kepalanya. Ini laptop dan juga ponsel, ucapnya berikan tas tenteng di tangannya. Alisa memandang tas yang diberikan oleh suaminya. Apa ini untuk Isa? Tanyanya yang memegang tas tersebut. Atar menganggukkan kepalanya. Isa nggak perlu tukar uang dolar untuk Isa beli ini, ucap Alisa dengan polos. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Iya, nggak perlu. Di ponsel itu ada nomor Habi. Nanti kalau ada apa-apa, hubungi Habi, ucapnya. Iya, ucap Alisa mengeluarkan kotak ponsel dari dalam paper bag tersebut. Alisa menelan air ludahnya dan kemudian tersenyum memandang wajah suaminya. Appleby, ucapnya yang begitu amat senang. Iya, saya pergi dulu ya, ucapnya mencium kening istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya. Atar memberikan tangannya agar istrinya mencium tangannya. Alisa memegang tangan suaminya dan mencium punggung tangan suaminya tersebut. Chapter 58. Pengawal. Ma, Alisa ke kampus dulu, ucapnya saat mengingat jam kuliahnya. Isa hati-hati, ucap Nur yang mencium kening putrinya. Iya Ma, Isa sebenarnya masih pengen di sini cerita sama Mama. Isa rindu sama Mama, ucapnya yang memeluk mamanya. Nur tersenyum saat mendengar ucapan putrinya. Alisa memandang pintu kamar yang terbuka. Seorang wanita dengan tubuh yang tinggi masuk ke dalam kamar perawatan mamanya. Wanita itu berjalan dengan tubuh yang tegak ke arahnya. Selamat pagi Nona Alisa, nama saya Rina. Saya ditugaskan Tuan Atar untuk menjadi pengawal Anda, ucap wanita itu dengan sangat sopan. Alisa memandang mamanya. Abi nggak ada ngasih tahu Isa Ma, ucapnya yang terlihat bingung. Nur dia memandang putrinya. Situasi seperti ini tidak pernah tergambar dalam pikirannya. Saat ini, status putrinya sudah berubah. Kehidupan yang akan dijalani putrinya juga sudah berbeda.
Nona Alisa, ini sudah jadwal Anda berangkat ke kampus, ucapnya sedikit menundukkan kepalanya. Alisa diam mengenai wanita yang memakai blazer hitam dan celana hitam. Wajah wanita itu terlihat kaku. Iya, saya akan berangkat ke kampus, ucap Alisa. Sesuai tugas yang diberikan oleh Tuan Atar, maka mulai dari saat ini saya akan mengawal Anda, ucapnya. Alisa membesarkan matanya saat mendengar ucapan wanita tersebut. Suami saya nggak ada beritahu, ucap Alisa. Maaf, saya hanya menjalankan tugas, ucap wanita tersebut. Isa ke telepon Habi dulu, Ma, ucap Alisa dengan ponselnya yang berada di atas tempat tidur. Alisa memandang layar ponselnya dan mencari nomor kontak telepon suaminya. Alisa membesarkan matanya saat melihat nama yang tersimpan di kontak teleponnya. Suaminya berikan ponsel tersebut. Alisa belum memeriksa nomor ponsel suaminya. Suamiku tercinta, ucapnya membaca nama tertera di layar ponselnya. Alisa menghubungi suaminya melalui panggilan video call. Halo, Assalamualaikum, ucap Atar saat mengangkat panggilan video call dari istrinya. Waalaikumsalam, ucap Alisa yang memandang layar ponselnya. Atar tersenyum saat memandang wajah istrinya. Pria itu sebenarnya tidak memberitahu istrinya tentang pengawal yang diperintahkannya untuk menjaga dan melindungi istrinya. Dengan tujuan, istrinya pasti akan menghubunginya bila melihat dia memberikan istrinya pengawal pribadi. Bi, kenapa saya dikasih pengawal pribadi? Tanya Alisa yang protes kepadanya. Untuk jagain kamu sayang, ucapnya. Isa bisa jaga diri sendiri, Bi, ucap Alisa. Atar menggelengkan kepalanya. Kalau kamu tidak dikawal, nanti kamu pasti genit jumpa cowok di kampus kamu, ucapnya. Bi, saya janji enggak bakalan genit, ucap Alisa. Saya tidak akan percaya, ucapnya. Kenapa Bi nggak percaya, ucap Alisa. Saya baru jumpa sama kamu 3 kali, dan kamu baru menjadi istri saya 1 hari. Mana mungkin saya percaya, ucapnya membuat Alisa begitu sangat kesal. Alisa begitu sangat kesal saat mendengar jawaban suaminya. Ia menghentak-hentak kakinya ke lantai sambil merengek. Bi, Isa malu bila dikawal untuk ke kampus. Apa kata orang, Bi, ucap Alisa. Bila kamu tidak ingin dikawal oleh Rina, maka saya akan menjaga kamu di kampus, ucapnya dengan tegas. Alisa membesarkan matanya saat mendengar ucapan suaminya. Suaminya bersikap semena-mena terhadapnya. Pilih yang mana? Tanya Atar. Bisa milih dikawal sama bodyguard itu aja, ucapnya. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Ada yang mau ditanya lagi? Ucapnya. Alisa menggelengkan kepalanya dengan bibir yang maju ke depan. Atar tersenyum memandang wajah istrinya yang cemberut. Habi mau lanjutin rapat dengan klien dulu ya, ucapnya mengarahkan kamera ponselnya ke arah kliennya yang berasal dari Jepang. Iya Bi, ucap Alisa tersenyum memandang wajah suaminya. Cium dulu sayang, ucapnya mendekatkan ponsel itu ke bibirnya dan sedikit mengecilkan suaranya. Alisa menggelengkan kepalanya. Isa malu Bi, ucapnya. Kalau gitu nanti ya, ucapnya. Entah bagaimana sehingga Alisa mau menganggukkan kepalanya. Atar memandang wajah istrinya di layar ponselnya. Atar hanya ingin melindungi istrinya. Menjadi istri seorang pengusaha sukses sepertinya harus menjaga keselamatan istrinya. Rekan-rekan bisnisnya selalu mencari tahu orang-orang terdekatnya guna menjadikan sasaran. Alasan itulah yang membuat pria tampan itu tidak terlalu mau dekat dengan abang kandung dan keponakannya sendiri. Atar lebih senang melihat keluarganya dari jauh demi keselamatan keluarganya. Bi, Isa matikan ya, ucap Alisa.
Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alisa masukkan ponselnya ke dalam tas. "Ma, bisa berangkat ya?" ucapnya menyelami tangan mamanya. "Hati-hati ya nak," ucap Nur. "Iya ma," jawab Alisa mencium pipi kiri dan kanan mamanya.